Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Al-Banjari dengan NPM 210-201-0020 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris ingin menjabarkan penjelasan pada video yang telah dibagikan oleh Bapak Fitra Ramadhani tentang tips dan trik cara meningkatkan keakuratan pengucapan kalimat dan pendengaran. Tips untuk meningkatkan pronunciation dan listening skill itu yang pertama adalah dengan teknik shadowing. Teknik shadowing adalah menirukan seseorang yang aksennya kita sukai, entah dari mana dia berasal, apakah itu dari YouTube atau bertemu secara langsung. Kemudian cobalah untuk mendengarkan bagaimana dia mengucapkan kalimat tersebut. Cara ini bisa dibantu dengan sedikit alat seperti alat perekam suara, seperti handphone ataupun alat perekam lainnya yang bisa digunakan, lalu dengarkan dan ikuti cara mereka bicara secara berulang, sampai kita bisa mengucapkan kata yang sama persis seperti apa yang dikatakan orang tersebut. Lalu bandingkan dengan pengucapan kita sendiri. Jadi ketika orang itu bicara, entah itu dari video ataupun kita bicara secara langsung dengan orang itu, cobalah kita rekam suaranya, lalu kita bandingkan dengan pengucapan kita, apakah sudah mirip atau belum, seperti itu. Yang kedua adalah dengan teknik bercermin. Kita juga bisa memakai cermin sebagai media pelatihan pronunciation. Lihat bagaimana orang yang mempunyai aksen tertentu bicara dan lihat bagaimana gerakan mulutnya. Lalu tirukan di depan cermin semirip mungkin. Dari bagaimana gerakan bibir dan lidah orang tersebut ketika bicara, lalu bandingkan dengan diri sendiri ketika di depan cermin. Jadi ketika kita berada di depan cermin, kita lihat orang yang dari YouTube ataupun ketika kita bertemu dengan seseorang, itu kita lihat cara dia bicara, lalu kita ingat, kemudian kita praktekkan ketika di rumah, ketika di depan cermin, kita bicara, mengucapkan kalimat yang sama, dan mengikuti cara gerak mulut orang tersebut semirip mungkin, sampai menghasilkan suara ataupun pengucapan yang mirip dengan apa yang orang lain itu katakan. Oke, yang ketiga, menggunakan waktu kosong atau dead time. Maksudnya ketika memiliki banyak waktu seperti sedang mandi ataupun berjalan, cobalah untuk berlatih mengucapkan kalimat-kalimat dalam aksen tertentu untuk melatih skill pronunciation agar bisa menjadi lebih baik. Ketika kita memiliki waktu kosong, seperti ketika kita sedang menyapu, mengepel, ataupun sedang memasak, ataupun sedang berolahraga, kita bisa sambil melatih cara pengucapan kita tadi dengan cara mengulang-ulang apa yang kalimat apa yang ingin kita bisa ucapkan secara berulang. Contoh seperti kita ingin mengetahui bagaimana cara pengucapan 12 dalam bahasa Inggris atau 12. Kita ulang terus pengucapan 12 itu tadi. Semisal kita sedang menyapu rumah, kita bisa mengucapkan kalimat 12, 12, 12 dan melatihnya sampai pengucapannya itu benar. Oke. Pronunciation tidak bisa dilatih dalam waktu dekat. Kita harus melatihnya setiap saat, setiap waktu, seperti halnya ketika kita menginginkan sesuatu. Kita harus berusaha untuk mendapatkannya, entah itu dengan cara bekerja, belajar, berlari, dan lain-lain. Seperti itu juga pronunciation. Kita harus selalu melatihnya agar kita bisa mengucapkan kalimat dengan baik dan benar. Agar ketika kita bicara, orang tidak salah mengartikan apa yang kita katakan. Ya, jadi untuk berlatih pronunciation itu membutuhkan waktu atau membutuhkan progres, di mana progresnya itu bukanlah hal yang singkat.
Jadi memang pada dasarnya untuk melatih pronunciation kita membutuhkan waktu sedikit lebih lama ataupun waktu yang lama agar bisa mengucapkan kalimat tersebut dengan baik dan benar. Oke, yang terakhir atau bonus tips ya adalah analis. Lakukan analisis terhadap orang di sekitar kita. Ketika seseorang mengucapkan sesuatu, cobalah untuk mencari tahu apa yang dia katakan. Contoh, ketika orang mengatakan I am going to the school, dengarkan lalu cari tahu bagaimana dia mengucapkan kalimat tersebut. Lakukan penekanan di bagian tertentu dan cari tahu apakah kalimat tersebut dibaca lambat atau cepat. Praktekkan setiap saat dan ulang terus-menerus sampai kita mendapatkan cara pengucapan yang benar terhadap kalimat tersebut. Contohnya tadi seperti I am going to the school. Kalau secara awam kita akan membacanya seperti ini. I am going to the school. Tetapi ketika orang lain mengucapkan kalimat tersebut, dia akan mengucapkannya berbeda. Seperti ini. I am going to the school. Ada beberapa kalimat yang disambung dan ada beberapa kalimat yang harus ditekan dalam pengucapannya. Seperti itu. Baik, saya rasa itu saja yang dapat saya jabarkan dari video yang dibagikan oleh Bapak Fitra Ramadhani. Semoga bisa dipahami. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.